Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwan, yasurruna jiddan anna fi hadzal yawm qadarna 'ala ta'allum wa ana ma'akum fi dars al-adab wal akhlaq. Wa ma'i al-kitab huquq da'at ilayha al-fitrah. للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. ولقد وصلنا باللقاء الماضي إلى الحقوق الحقوق التي دعت إليها الفطرة وقرتها الشريعة. هناك قد كتبنا 10 حقوق، 10 حقوق. Ini al-awwal huququllah ta'ala, wa tsani huququn nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-thalith huququl walidain, thumma ar-rabi' huququl awlad, al-khamis huququl aqarib, was-sadis huququz zawjain, thumma as-sabi' huququl wulat war ra'iyyah, ثم الثامن حقوق الجيران، التاسع حقوق المسلمين عموما، ثم العاشر حقوق غير المسلمين. وهذه هي الحقوق التي سنتكلم بها، سنتكلم هذه الحقوق في هذا الدرس، يعني الآداب والأخلاق. طيب أيها الإخوان، عزني الله وإياكم جميعا. نخطو إلى الحق الأول، يعني حق الله تعالى. الأول يعني حق الله تعالى. طيب نقرأ الكتاب. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang hak yang pertama, yakni haknya Allah Subhanahu wa taala. Setelah kemarin kita menyebutkan ada beberapa hak-hak yang fitrah diseru untuknya oleh syariat kita, syariat Islam. Kita sudah sebutkan di pertemuan yang lalu, ada hak kepada Allah, hak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak-haknya walidain, yaitu orang tua, hak-haknya anak-anak, haknya kerabat-kerabat kita, kemudian hak dalam rumah tangga, dan haknya para pemimpin dan rakyat yang dipimpin, hak-haknya bertetangga, haknya tetangga, haknya kaum muslimin secara umum, dan ke-10 haknya orang-orang yang selain beragama Islam. Ikhwan nazallakum, kita akan belajar di kesempatan yang berbahagia ini hak yang pertama, yang haknya Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimallahu taala, bismillahirrahmanirrahim. Hadzal haqqu haqqul huquq wa awjabuha wa 'azzamuha li'annahu haqqullahi ta'ala الخالق العظيم المالك المدبر لجميع الأمور. أي حق الله، هذا هو حق الحق أو أولى الحق. Bahwa hak ini, hak kepada haknya Allah Subhanahu wa taala, adalah seutama-utama hak yang hendaknya harus ditunaikan. Hendaknya seutama-utama hak yang paling berhak untuk ditunaikan. Wa aujabha, yang paling wajibnya,
yang paling wajibnya untuk ditunaikan oleh manusia. Wa'adhamuha wa akbaru al-huquq yani haqqullah jalla wa ala. Hak yang paling besar, hak yang paling agung di antara hak-hak yang lain, min jami'il huquq yani haqqullah ta'ala. Lian haqqullah ta'ala al-khaliqul 'azim. Semuanya ini adalah haknya Allah Subhanahu wa taala al-Khaliq. Ma makna al-Khaliq? Al-Khaliq yani alladhi khalaqal makhluqat an-nas wal jinnu wan nabat wan nujum wal alam jami'uha khalaqaha Allah taala. Khalaqaha Allah jalla wa ala. Al-Khaliq karena sesungguhnya Allah SWT Khaliq, pencipta, sang pencipta semua manusia, tumbuhan, binatang, bintang, gemintang, sampai jagat raya dan seisinya, semua yang ada di bawah kolong langit, yang ada di dalam perut bumi, kulluha khalaqaha Allahu jalla wa ala. Semuanya Allah ciptakan. Allah yang menciptakan. Al-Azim, Allah yang Maha Agung. Al-Malik, Allah yang Maha memiliki, yang merajai seluruh jagat raya alam semesta. Al-Mudabbiru li jami'il umur. Al-Mudabbir huwa alladhi yudabbiru al-amra kullaha. Yudabbiru al-amra kullaha. Allah yang mengatur jagat raya, planet tertentu dia putarannya kemana, berapa lama dia berputar sesuai dengan rotasinya. Allah yang mengatur sehingga tidak terjadi benturan antara benda langit satu dengan benda langit yang lainnya. Allah yang mengatur kehidupan manusia. Allah yang memberikan rizki. Allah juga Subhanahu wa taala yang binatang-binatang yang kecil di dalam perut bumi, yang ada di dalam lautan, Allah yang mengatur segala sesuatu sehingga semuanya berjalan sesuai dengan peredarannya. Haqqul Malikul Haqqul Mubin. Inilah hak Al-Malik, haknya raja di antara raja yang hakiki, Al-Haqqul Mubin, hak yang nyata. Al-Hayyul Qayyum, yang hidup selamanya, yang berdiri tanpa membutuhkan pertolongan dari siapapun. Alladzi qamat fihi samawati wal ard, yang tegak langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala yang menegakkan langit, yang mengadakan bumi, yang menciptakan bumi dengan kemahabesaran Allah, dengan sifat-sifat dan sesuatu yang Allah miliki, yang tidak dimiliki oleh makhluknya, tidak dimiliki oleh siapapun. Khalaqa kulla syai'in faqadahu taqdira hikmatin balighatin. Khalaqa kulla syai'in, Allah Subhanahu wa taala ja'ala kulla syai'. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu, faqadahu taqdira, kemudian Allah mentakdirkan takdir masing-masingnya. Hikmatin balighah, dengan hikmah yang sempurna, dengan hikmah yang sempurna. Haqqullah alladhi awjadaka min al-'adam wa lam takun syai'an madhkura. Haqqullah yani haknya Allah Subhanahu wa taala, awjadaka. Awjada ay bima'na yaj'aluka mawjudan. Awjadaka bima'na membuatmu menjadi ada. Berarti kalau antum dijadikan ada oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya ada atau tidak ada? Sebelumnya tidak ada. Sebelumnya manusia tidak ada. Kemudian awjadallahu an-nasa, kemudian Allah menjadikan ada manusia di atas muka bumi, termasuk antum, saya, dan kita semuanya. Awjadakallahu minal adam, Allah menjadikanmu dari tidak ada, walam takun syai'an madhkura. Sebelumnya enggak ada, dan sebelumnya tidak disebut apapun.
Sebelum antum lahir itu nggak ada nama antum, nggak ada nama kita. Kemudian Allah jadikan ada. Dahulu sebelum ada manusia tidak disebut suatu apa-apa. Kemudian Allah yang menjadikan ada dari tidak ada, dan sebelumnya tidak disebut suatu apapun menjadi ada. Seorang bayi yang lahir dinamakan Fulan, dinamakan Muhammad, dinamakan Ali, dinamakan Zubair misalnya. Wahakala. Ini adalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, haqqullahi alladzi rabbaka bin ni'ami. Ini haknya Allah Subhanahu wa taala yang telah membimbingmu, yang telah menjadikanmu ada, yang telah menjadikanmu tumbuh, yang telah memberikanmu rezeki, yang telah membesarkanmu, semuanya telah menghidupkanmu. Ini semuanya adalah haknya rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Rabbaka maknanya adalah yang telah menumbuhkanmu, membimbingmu itu dengan segenap rububiyah Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Bin ni'ami, dengan kenikmatan yang banyak. Wa anta fi batni ummika fi dhulumatin thalath, dan engkau di dalam perut ibumu di dalam kegelapan yang tiga. Di dalam kegelapan, enggak lihat waktu itu mata antum masih tidak melihat, pendengaran juga masih sangat masih sangat lemah. Kemudian hati juga masih belum mampu berpikir yang banyak, hanya memiliki gharizah, hanya memiliki insting. Allah berikan insting. La yastati'u ahadun minal makhluqin, dan pada saat itu, pada saat antum berada dalam perut ibu antum, pada saat kita manusia berada dalam perut ibu kita, dalam rahim ibu kita, la yastati'u ahadun minal makhluqin, tidaklah mampu salah seorang manusia dari golongan makhluk, tidak seorang pun yang bisa memberikan, tidak seorang pun yang dari kalangan makhluk, an yusil ilaika ghadha'aka, yang bisa menyampaikan makananmu, yang bisa memberikan makanan kepadamu. Kalau secara ini ibu hanya makan, ibu hanya makan. Apakah ibu itu yang menyampaikan makanan itu kepada bayi? Tidak. Allah Subhanahu wa taala, dengan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah antarkan sari-sari makanan itu ke dalam janin. Bukan ibu itu yang beri makan, bukan seorang pun yang beri makan, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengatur sedemikian rupa, sel-sel bekerja sesuai dengan tugasnya, semua organ tubuh bekerja sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampailah sari-sari makanan, sehingga sampailah zat-zat yang dibutuhkan oleh janin yang ada di dalam rahim ibu. Subhanallah, subhanallah ta'ala. Ini hal yang di luar jangkauan manusia. Ini tidak dimiliki kemampuan ini oleh makhluk. Kemampuan ini Allah Subhanahu wa taala yang mengatur bagaimana makan ditelan, bagaimana nanti di dalam diproses, mana yang dibutuhkan oleh anggota tubuh untuk metabolisme tubuh, mana yang tidak dibutuhkan akan keluar melalui jalan depan maupun jalan belakang. Ini Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa sampai kepada individu-individu Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan hal yang demikian. Baik, ikhwan azanallahu iyyakum jami'an. An yusil ilaika ghadaka. Tidak ada seorang pun yang mampu dari kalangan makhluk, manusia kah, jin kah, malaikat kah, yang mampu mengantarkan sari-sari makanan kepada janin. Wa maqumati numuwika wa hayatika. Kemudian juga tidak ada seorang pun yang mampu memberikan faktor-faktor pendukung untuk membuatmu tumbuh dan hidup. Enggak ada. Jangankan hanya orang biasa.
sampai dia ahli gizi barangkali, dia adalah dokter, ya dokter ahli gizi sekalipun, ya dia sudah berusaha sekuat tenaga, dia berikan makanan-makanan terbaik, minuman-minuman terbaik, ya untuk orang yang sedang hamil misalnya kan. Kalau Allah takdirkan dia meninggal di dalam rahim, dia meninggal. Kalau Allah takdirkan ya tidak ada kehidupan bagi janin tersebut, maka tidak ada kehidupan. Oleh karena itu anak sekalian, Allah Subhanahu wa taala, semua hal ini Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Manusia berikhtiar semampunya. Manusia berikhtiar semampunya. Namun ya bahwa kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang menghidupkan, yang mengatur ya jagat raya semua individu, ya. Bahkan cacing-cacing melata yang ada di dalam perut bumi, semuanya Allah tanggung rezekinya. Semua Allah tanggung rezekinya. Adapun manusia berusaha, dia bekerja di pabrik, dia bekerja di rumahnya, dia membuat mungkin lapangan-lapangan usaha, itu hanya berusaha. Allah yang menentukan hasil, Allah yang memberikan rezeki kepadanya. Jika Allah tidak berkehendak, maka ya, sawah padi yang sudah menguning pun bisa jadi Allah tenggelamkan dengan air, tidak jadi panen. Ya. Usaha yang sedemikian rupa dibangun, subhanallah, sudah mulai nampak hijau ranau, sudah mulai terbayang akan hasilnya yang melimpah. Kalau Allah kehendaki, sirna seketika. Oleh karena itu anak sekalian Allah Subhanahu wa taala, ya kita tidak boleh mendahului takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita hendaknya terus mendekatkan diri kepadanya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwa sesungguhnya Dialah Allah, zat satu-satunya yang berhak untuk disembah, satu-satunya zat yang memiliki sifat rububiyah kamilah. Ya, sifat rububiyah, yakni Allah yang menciptakan kita, Allah yang memelihara kita, Allah yang memberi rezeki kita, Allah yang nanti akan mematikan kita kembali. Allah Subhanahu wa taala, ini semuanya dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Memohon, beribadah, ya, minta pertolongan pun harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, azanallahu yakum jami'an. Berikutnya, adara laka thadyain. Dan Allah pula lah yang mengalirkan apa? Nah, laka untukmu athadyain, yakni air susu ibu. Allah yang mengalirkan. Ya. Manusia sudah berusaha sekuat tenaga biar asinya melimpah, tapi kalau Allah tidak menghendaki itu, ya, maka tidak akan mengalir air susu ibu. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, ya, maka mengalirlah air susu ibu, dan itu sebagai anugerah, sebagai kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia. Kepada kita semuanya. Wahadakan najdain, dan Allah Subhanahu wa taala pula yang telah memberikan hidayah, petunjuk, najdain, dua jalan. Ya, mana jalan yang selamat, jalan kebahagiaan, jalan orang-orang yang mendapatkan kenikmatan, dan mana jalan orang-orang yang tidak mendapatkan kenikmatan atau mendapatkan kesengsaraan, jalan orang-orang yang sesat. Naudzubillah. Maka hanya kita pandai memilih mana jalan yang hendaknya kita tempuh, ya, sebagaimana jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang saleh sebelum kita, oleh para nabi, oleh para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang saleh sebelum kita hidup. Barakallahu fikum. Kemudian wa sakhara lakal abawain, dan Allah Subhanahu wa taala yang menyediakan untuk kalian, untukmu, untuk kita semuanya, al-abawain, kedua orang tua. Sebuah kenikmatan, saudara. Sebuah kenikmatan yang luar biasa ketika kita ada, ya, kita memiliki kedua orang tua. Kita memiliki kedua orang tua yang memberikan kasih sayangnya, mencurahkan, mencucurkan cinta kepada kita setiap harinya. Ini adalah sebuah kenikmatan yang besar. Wa amaddaka wa'addaka, dan Allah Subhanahu wa taala yang memberikanmu banyak hal,
wa'adaka, dan mempersiapkan dirimu untuk menerima hal tersebut. Apa yang Allah berikan dan apa yang Allah siapkan diri kita untuk bisa menerima hal tersebut. Amaddaka bin ni'ami wal aqli wal faham. Allah Subhanahu wa taala memberikanmu an-ni'am, kenikmatan-kenikmatan yang banyak, minuman, makan, udara yang kita hirup, air yang kita reguk, yang kita gunakan untuk mandi, yang kita gunakan untuk mencuci, yang kita gunakan banyak. Ini baru air, udara, oksigen yang kita hirup. Ini salah satu kali hirupan dihargai. Hargai 100.000 belum cukup, teman-teman. Berapa kali kita menghirup udara dalam satu hari satu malam, setiap harinya sepanjang umur kita. Subhanallah. Dan Allah berikan gratis. Allah berikan gratis untuk kita. Maka kenikmatan Allah Subhanahu wa taala begitu banyak. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, semua fitrah manusia harusnya pasti meyakini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sungguh seandainya kalian hitung, kalian jumlah, kalian bilang ni'matallahi, kenikmatan yang datang dari Allah, la tuhsuha, niscaya tidak akan pernah terhitung, terjumlah, enggak akan pernah terjumlah. Kenapa? Saking banyaknya. Dari bangun tidur sampai tidur kembali, itu kita tidak akan bisa menghitung kenikmatan yang Allah berikan. Bagaimana bisa? Ini berapa udara kali yang kita hirup setiap harinya, berapa ribu air. Bahkan kita melihat sekeliling kita ada warna hijau, merah, biru, ungu, jingga. Ini adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa. Baik, ikhwan azan Allah ya jami'an. Wa'adaka liqabuli dzalika wal intifa'i bih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mempersiapkan dirimu. Allah berikan kefahaman, Allah Subhanahu wa taala berikan akal, Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan-kenikmatan yang banyak itu. Allah Subhanahu wa taala juga mempersiapkan dirimu. Allah persiapkan dirimu memiliki telinga. Allah persiapkan dirimu untuk kita semua yang memiliki hidung yang bisa mencium sehingga tahu ini bau opor, ini bau masakan rendang misalnya. Telinga kita bisa mendengar. Allah persiapkan perangkat-perangkatnya lengkap. Perangkat dari perangkat yang nampak oleh kita, ada telinga, mata dan sebagainya, sampai perangkat-perangkat yang lunak, ada jantung, ada paru-paru di dalam kita nggak lihat saat ini, tapi itu kan ada. Dan itu untuk mendukung kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepadamu bisa diterima dengan baik. Subhanallah. Maka anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhwani azanallahu yakum jami'an, hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, supaya apa? Liqabuli dzalika wal intifa'i bih. Kenapa Allah Subhanahu wa taala siapkan perangkat-perangkat ada telinga, mata, panca indera dan sebagainya, tubuh dengan sel-selnya yang supaya kita bisa menerima kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan, dan itu bisa bermanfaat untuk kita. Pernah tahu orang yang mengalami sakit jantung, dia harus cangkok jantungnya. Jangankan sampai cangkok jantung, untuk memasang ring saja, misalnya di jantung manusia dia mengalami tersumbat begitu tersumbat, aliran darahnya tidak lancar sehingga mengakibatkan sakit jantung dan lain sebagainya, dan ini sangat membahayakan manusia. Untuk memasang ring supaya kembali lancar aliran darah di sel tertentu, di pembuluh darah tertentu, itu membutuhkan, kalau dirupiahkan 120 juta untuk satu ring saja. Padahal selnya banyak sekali, pembuluh darah yang ada di jantung banyak sekali. Kalau yang sakit 240 juta. Kalau yang harus dipasang 3, 4, 5 dan seterusnya. Ini baru untuk melancarkan darah yang ada di pembuluh-pembuluh darah tertentu di jantung. Belum lagi yang lain-lainnya. Subhanallah, makanya nikmat sehat itu anak-anak sehat. Allah Subhanahu wa taala.
Nikmat sehat itu adalah nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat agung, yang hendaknya kita fahami, yang hendaknya terus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun." Ya. Allah akhrajakum, dan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kalian. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kalian dari rahim ibu-ibu kalian, la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan kalian tidak mengetahui apapun. Ya. Dalam keadaan kalian tidak mengetahui apapun. Wa ja'ala lakumus sam'a, kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan kamu telinga, ya, untuk kalian telinga, dan Allah jadikan untuk kalian al-absar, mata. Allah jadikan kalian al-afidah, hati. Ya. Supaya apa? La'allakum tattaqun. La'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur kepadanya. Dengan telinga kita bisa mendengarkan kajian, mendengarkan pelajaran. Dengan mata kita bisa membaca, melihat hal yang baik. Dengan hati kita bisa memilah mana hak, mana batil, mana yang harus diambil, mana yang harus dibuang. Tiga ini adalah sesuatu yang sangat berharga bagi manusia. Tiga hal inilah yang sangat berharga bagi manusia. Dia akan memilih jalan yang benar atau jalan yang buruk. Segalanya Allah telah siapkan. Jika ia memilih jalan yang buruk, maka celakalah dia. Naudzubillah min dzalik. Allah berikan kita semuanya telinga, Allah berikan kita mata, Allah berikan kita hati, supaya kita bersyukur kepadanya. Barakallahu fikum. Kemudian qala rahimahullah taala, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin melanjutkan, "Fal hajabaka anka fadlahu tarfat 'ainin lahalakta." Andai kata Allah halangi, Allah tutup darimu apa itu? Fadlahu, keutamaan-keutamaannya, keutamaan-keutamaan yang Allah berikan, Allah tutup sementara saja, tarfat 'ain, walaupun sekejap mata, lahalakta, maka engkau akan binasa, engkau akan celaka. Walau ma'aka rahmatahu lahdatan lamma ishta, dan andai kata engkau dilarang, andai kata Allah SWT melarangmu dari mendapatkan rahmatnya Allah SWT, walaupun sebentar saja, lamma ishta, kamu gak akan hidup. Allah cabut oksigen sebentar aja, Allah cabut oksigen sebentar saja. Apakah masih ada orang yang bisa bertahan dengan ketiadaan oksigen? Andai kata Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah, kasih sayang Allah cabut dari atas muka bumi ini semuanya, sehingga planet-planet berbenturan, bumi berbenturan dengan matahari membentur semua yang benda-benda langit, hancur semua manusia, selesai, sudah tidak ada kehidupan. Andai kata Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Nah, فإذا كان هذا فضل الله عليك ورحمته بك فإذا كان هذا فضل الله عليك ورحمته بك فإن حقه عليك أعظم الحقوق لأنه حق إيجادك وإعدادك وإمدادك إنه لا يريد منك رزقا ولا طعاما. طيب إخوان عزيزي جميعا, فإذا كان هذا فضل الله, maka ketika ini semuanya adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, wa rahmatuhu, dan kasih sayang Allah bika kepadamu, fa inna haqqahu 'alaika, maka sesungguhnya haknya Allah terhadapmu, kewajibanmu kepada Allah dan haknya Allah terhadapmu, a'zamul huquq, yakni hak yang paling agung, agung-agungnya di antara hak-hak adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Limadha? Li'anna, karena semuanya hak ini adalah haqqu ijadika, Allah yang telah membuatmu ada, wa idadika, Allah yang mempersiapkan dirimu dengan segenap perangkat yang dibutuhkan dibutuhkan olehmu untuk menjalani kehidupan di dunia, wa imdadika, dan Allah yang memberikan semua hal, makanan, minuman, oksigen, dan semua hal yang dibutuhkan.
Innahu la yuridu minka rizqan wala ta'aman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yuridu minka rizqan wala ta'aman. Allah tidak menghendaki darimu rizki. Allah Subhanahu wa taala juga tidak menghendaki darimu apa? Ta'aman, makanan. Allah enggak minta diberi makanan olehmu, kasih roti, enggak. Bahkan Allah yang memberimu rezeki, Allah yang memberimu makanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Ya. Kami tidak meminta kepadamu rezeki. Allah tidak meminta rezeki. Nahnu narzuquka, bahkan Allah Subhanahu wa taala yang memberimu rezeki. Allah Subhanahu wa taala yang memberimu rezeki. Wal 'aqibatu littaqwa. Dan akibat yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa bisa mengambil pelajaran dari banyaknya kenikmatan rezeki yang dia terima, maka dia akan bersyukur kepada Allah dan dia hanya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Barakallahu fikum ya ikhwan, karena keterbatasan waktu, ya, waktu kita hanya 30 menit untuk penyampaian, sehingga kita cukupkan. Naktafi bihadzal qadar, insyaallah naltaqi fil liqa al-muqbil al-qadim insyaallah taala. Jangan lupa antum belajar, antum pahami. Kalau ada hal-hal yang kurang dipahami bisa ditanyakan, ya bisa ditanyakan. Nah, kita tutup nakfi bihadza. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.